Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi akad transaksi syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Fawaid As'ad, Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi. Anggota kelompok 5 sendiri terdiri dari Salsabila Widya Pramono dengan nama KIR 091, Leni Nurul Aini dengan nama KIR 105, Nabila Putri Sayyidah dengan nama KIR 107, Citra Evelyn Ramadanti dengan nama KIR 115. Submateri yang pertama yaitu definisi akad dan transaksi syariah. Pengertian akad. Akad merupakan kesepakatan dua pihak untuk saling melakukan perbuatan hukum dengan sengaja atau kesadaran. Akad akan batal apabila kesepakatannya untuk perbuatan yang batil. Wujud akad dapat berupa ucapan, perbuatan, atau isyarat, atau pengungkapan lain yang menunjukkan keridhaan pihak-pihak yang berakad. Akad sendiri identik dengan transaksi yang berkaitan dengan barang dan jasa. Menurut DSN MUI tahun 2018 nomor 148 menjelaskan bahwa akad adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu yang sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan baik dari sisi hukum maupun pandangan agama ketika semua persyaratan terpenuhi. Pengertian transaksi dan jenis transaksi syariah. Transaksi merupakan peristiwa tukar-menukar barang atau jasa dengan atau tanpa alat tukar. Dalam perspektif akuntansi, transaksi diukur dengan manfaat ekonomis dan satuan mata uang. Dalam konteks bisnis, transaksi dapat dipahami sebagai kejadian ekonomi yang melibatkan masuk keluarnya sumber daya ekonomis entitas. Misalnya, transaksi penjualan, pembelian, dan lain sebagainya, baik yang dilakukan secara tunai maupun tangguh. Menurut DSN MUI tahun 2018 nomor 149, transaksi syariah dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu transaksi tabarru dan transaksi muawadah. Syarat akad dan transaksi syariah. Yang pertama, ada pihak-pihak yang sepakat, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat pernyataan penawaran dan diikuti dengan penerimaan. Yang ketiga, barang atau jasa tersebut halal. Yang keempat, terjadi pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Yang kelima, saling ridho. Yang keenam, aspek legal atau mengikuti kapasitas dan risiko transaksi. Akad merupakan basis suatu transaksi. Suatu akad bisa menjadi basis lebih dari satu transaksi, antara lain, akad jual beli meliputi jual beli, murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, akad kerjasama meliputi syirkah, mudharabah, muzaroah, dan musakoh. Yang ketiga, akad sewa meliputi ijroh dan ijroh mutahiyah bitamlik. Yang keempat, akad pinjaman meliputi qard dan dain. 5. Akad jasa meliputi ju'alah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan wadiah. Yang keenam, akad pemberian meliputi hibah, hadiah, wakaf, zakat, dan infak. Klasifikasi akad transaksi. Berdasarkan imbalan dan sukarela. Akad tijarah yaitu akad untuk memperoleh imbalan atau pendapatan atau yang bisa disebut dengan ujroh dan keuntungan atau rob. Yang kedua, akad tabarru yaitu akad sukarela untuk tujuan berbuat kebaikan sehingga tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Submateri yang kedua yaitu akad jual beli. Pengertian akad jual beli yaitu pertukaran dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Istilah al-ba'i telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 dan ayat 275 atau bah 111, Ibrahim ayat 31 dan Jumu'ah ayat 9. Macam-macam akad jual beli. Al-ba'i adalah jual beli yang sesuai dengan kebiasaan. Transaksi ini mengakibatkan berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Contohnya, saya jual handphone harganya 1 juta rupiah, kemudian Anda mengatakan, saya beli. Yang kedua, murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual lebih tinggi daripada harga beli dan harga beli diberitahukan kepada pembeli. Akad ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, saya jual motor ini dengan harga 10 juta rupiah. Dulu waktu saya membeli, harganya 9 juta rupiah. Yang ketiga, bai al-wafa adalah jual beli dengan hak membeli kembali dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Yang keempat, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan.
barang atau aset yang membutuhkan proses pembuatan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Contohnya pesan rumah dengan tipe tertentu, pesan mebel dengan ukiran tertentu. Yang terakhir adalah salam. Adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga jual lebih dahulu dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu. Contohnya, pesan beli motor baru di dealer dengan melunasi sebesar harga motor. Motor baru akan dikirim setelah pengurusan pajak dan kelengkapan surat sudah selesai. Pada jual beli salam dan istisna, barang harus jelas cirinya, spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahan harus disepakati serta tidak boleh dipertukarkan dan dijual sebelum barang diterima. Sub materi yang ketiga yaitu akad kerjasama usaha halal atau syirkah. Pengertian syirkah sendiri adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu yang halal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, berdasarkan proporsi, atau yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersyirkah. Macam-macam akad syirkah. Yang pertama mudharabah, kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Contohnya, A dan B sepakat usaha fotokopi dan penjilitan dengan kebutuhan modal 10 juta. A sebagai pemodal dan B sebagai pengelola usaha tersebut. Yang kedua, musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Contohnya, C dan E sepakat untuk membuka usaha fotokopi dan penjilitan dengan kebutuhan modal 50 juta rupiah. C berinvestasi 20 juta dan E berinvestasi 30 juta dan sebagai mitra aktif. Selanjutnya, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Contohnya, F mengelola lahan G untuk ditanami rumput, gajah, pakan ternak. Apabila panen, maka F memberi bagian hasil panen sebagai wujud hadiah atau upah. Yang keempat, musakoh atau menyiram adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak yang terikat. Submateri yang keempat yaitu akad sewa. Pengertian akad sewa adalah barang ataupun aset dalam bentuk penggunaan manfaat barang ataupun aset tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujroh yang telah disepakati. Di dalam ijarah, imbalan yang didapat berdimensi duniawi dalam bentuk materi dan pahala atau ukhrawi. Menurut Mubarak dan Hasanuddin tahun 2017, ijarah berdasarkan objeknya dibagi dua, yaitu yang pertama ijarah atau sewa yang di objeknya manfaat barang atau aset. Yang kedua, upah atau al-qira yang objeknya manfaatnya jasa. Yang ketiga, ada multi jasa yaitu penggabungan antara sewa dan upah. Syarat dan rukun ijarah. Syarat ijarah. Yang pertama, pihak yang terlibat harus saling ridho. Yang kedua, ada barang atau objek sewa yang terdapat manfaatnya, yang dibagi menjadi 4, yaitu manfaat tersebut dibenarkan agama. Yang kedua, manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan. Yang ketiga, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. Yang keempat, makjur wajib dibeli mustajir. Rukun ijarah. Rukun ijarah sendiri ada 5, yaitu penyewa, pemilik barang, yaitu barangnya sendiri. Yang keempat, ajran atau ujroh. Yang kelima, ijab kabul. IMBT. IMBT merupakan singkatan dari al-ijroh, al-muntahiyah, dan bi al-tamlik. Ijroh ini berisi tentang perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa. Setelah selesai masa sewa, pihak yang melakukan ijroh al-muntahiyah bi al-tamlik dapat membeli dengan harga yang telah disepakati saat itu. Pemindahan kepemilikan juga dapat dengan cara hibah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002, pihak yang melakukan akad IMBT harus melakukan akad ijroh terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijroh selesai
dan janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijrah hukumnya bersifat tidak mengikat. Submateri yang kelima adalah akad jasa atau ju'alah. Pengertian ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Pelayanan jasa baik dalam sektor keuangan, bisnis, dan sektor lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang imbalannya bergantung pada pencapaian hasil atau natijah yang telah ditentukan. Imbalan ju'alah harus ditentukan besarnya oleh jail dan diketahui oleh para pihak saat penawaran dan tidak boleh ada syarat imbalan yang diberikan di muka. Ini menunjukkan bahwa ju'alah merupakan salah satu bentuk janji atau wa'd. Submateri yang keenam yaitu akad tabaruk atau tolong-menolong dalam kebaikan. Macam-macam akad tabaruk. Yang pertama, ada hibah, adalah pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan masih hidup bersifat sukarela. Jika yang bersangkutan hidup apabila meninggal, namanya waris, yang menjadi keharusan. Yang kedua, kafalah atau jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Istilah kafalah disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 37. Yang ketiga, hawalah menurut istilah adalah pemindahan atau berpaling. Dalam konteks muamalah, hawalah merupakan pengalihan utang dari muhil al-asil yang berhutang dengan muhal alaih atau penanggung utang. Akad ini bertujuan untuk memindahkan utang dari tanggung jawab satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. Yang keempat, wakalah adalah perlindungan atau melindungi atau yang bisa disebut dengan al-hifz dan penyerahan atau menyerahkan al-tahwid terdapat dalam surah Al-Imran ayat 173 dan surat Muzammil ayat 9, Hud ayat 56 dan Al-Kahfi ayat 19. Selanjutnya, ran atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283. Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik harta dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga harta tersebut. Dain atau utang kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun lainnya secara langsung atau bersyarat. 8. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang diperbolehkan kepada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.